Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Hendra Iriansa di channel Melanesia Freedive. Di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman free dive setting di Divecom Suunto D4i. Oke, belajar dari pengalaman, masih banyak juga teman-teman di luar sana, teman-teman freediver, spearfishing yang menggunakan Suunto D4i sebagai temannya dia atau sebagai badinya dia. Tidak terlalu bisa memanfaatkan fitur atau fungsi dari Divecom itu sendiri. Sebenarnya banyak sekali fitur fungsi dari Suunto D4i itu yang akan sangat membuat dive kita jadi sangat efisien dan akan sangat membantu membuat kita dive jadi lebih nyaman ya sebenarnya. Cuman kebanyakan kita nggak terlalu mau untuk belajar, kita nggak terlalu mau untuk cari tahu. Yang paling sering kita lakukan, yang paling sering kita pakai itu secara otomatis itu adalah alat pengukur kedalamannya saja. Bayangin kalian beli Divecom dengan harga yang sangat mahal tapi hanya menggunakan alat pengukur kedalamannya saja. Itu sangat mubazir menurut saya. Jadi di sini saya punya Suunto D4i yang model lama, yang model zaman dulu. Ini Suunto D4i versi yang putih. Teman-teman freediver sih sebenarnya paling sering gunakan yang slide mengukur kedalaman. Kita sebagai seorang freediver paling sering pakai stopwatchnya karena paling simple, tinggal cet, udah jadi. Kemudian kita paling sering pakai apnea timer. Oke. Kita paling sering pakai apnea timernya karena memang dia ada fitur apnea timernya. Cuman nggak tahu sih kalau teman-teman juga masih sering pakai. Biasanya sih kita pakai stopwatch. Cuman sebenarnya ada apnea timernya yang bisa membantu kita pada saat kita melakukan proses training tables dan lain-lain. Nah, selain fitur-fitur yang tadi itu, di Suunto D4 ini juga atau di Suunto dive yang lain ini sebenarnya punya free dive setting juga yang sebenarnya sangat-sangat kita butuhkan. Oke. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman, saya akan memberitahukan ke teman-teman fitur-fitur apa saja itu dan bagaimana caranya menggunakannya. Oke teman-teman, di sini saya akan mengajari teman-teman, atau saya akan memberitahukan ke teman-teman bagaimana caranya masuk ke free dive setting di Suunto D4i. Oke, yang pertama adalah pastikan kalau mode free dive kalian itu sudah aktif. Nah, saya coba untuk menjelaskan pakai Suunto D4i yang versi saya punya. Versi Suunto D4i yang saya punya ini, saya tekan tombol kanan atas sekali. Oke, dimasuk di sini, tekan sekali, kemudian kita bisa pilih free, nitrox, air, off, atau kita bisa di free dive. Oke, pastikan mode free dive kalian aktif dulu. Kemudian kalau sudah aktif, kalian tekan tombol kiri bawah lama-lama. Oke, kemudian dia akan masuk ke free dive settings. Nah, di dalam free dive setting ini ada sekitar 6 pilihan. Jadi kita bisa cek ada depth notify, kemudian ada depth alarm. Jadi ini alarm akan memberitahukan kita kalau kita sudah ada di kedalaman berapa meter. Kemudian ada dive time alarm, dia akan mengingatkan kita sudah berapa lama kita menyelam. Kemudian ada surface time notify, dan ada sample rate, dan terakhir ada units. Di sini kalian mau pilih dia feet kah atau dia mau meter kah atau dan lain-lain. Oke, jadi kita coba bahas soal depth notify dulu sendiri. Setelah kalian masuk di sini, kalian bisa tekan tombol kiri atas. Kalian akan masuk di situ. Di situ dia akan kasih ada 5 pilihan. Jadi dia akan mengingatkan kalian sebanyak 5 kali di kedalaman tertentu. Oke, jadi di notify pertama ini biasanya saya gunakan untuk sebagai pengingat kalau saya harus pakai mode fill saya, atau jangan sampai saya terlambat atau jangan sampai saya terlalu cepat, karena akan berhubungan sama kedalaman saya nantinya. Kalau terlalu lama terlambat saya pakai akan susah, dan kalau terlalu cepat juga saya pakai kadang agak susah juga buat saya yang baru belajar. Oke. Di sini kita bisa rubah. Kalian bisa lihat di sini saya pasang, di sini ada 30 meter, itu kalian bisa rubah. Oke, kita tinggal klik di sini, kemudian kita bisa kasih on atau kasih off notifikasinya. Anggap saja kita kasih on, kemudian dia akan mengingatkan kita pada saat di kedalaman 30 meter. Nah, ini kalian juga bisa rubah. Oke.
Nah, ini kalian bisa rubah, kurangin itu, tekan tombol kiri untuk mengurangi dan tekan tombol sebelah kanan bawah untuk kalian tambah. Oke, kemudian begitu selanjutnya kalian bisa pindah ke notifikasi yang selanjutnya. Sebenarnya tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Yang jelasnya si Suunto D4 ini akan menyediakan 5 kali pengingat ya, 5 kali pengingat atau 5 kali alarm pada saat kalian ada di bawah air. Terserah kalian mau pakai untuk apa, yang jelasnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kalau saya dulu waktu masih belajar saya pakai untuk yang seperti tadi saya bilang, saya setting di 15-20 meter untuk setting mode fill, kemudian saya pasang di sekitar 30-35 untuk setting free fall, kemudian selanjutnya saya pasang sekitar 5 meter sebelum target depth yang saya mau. Jangan ikuti yang saya punya di sini, tapi tergantung dari kebutuhan dari teman-teman. Nah, di sini saya punya tadi 30 meter, kemudian di sini ada 50 meter, di sini ada 62 dan terakhir ada 75 meter, yang maksudnya 5 meter sebelum target depth yang saya mau. Jadi supaya saya tahu bahwa ya ini saya sudah 5 meter lagi sampai di bottom dan saya udah siap-siap untuk turning. Nah, kalau yang sebelumnya ada 62 ini, saya tahu bahwa kemampuan dari equalizer saya atau meteran-meteran 60 sampai 62, 58, 59, 60, 62 itu termasuk meteran-meteran yang krusial buat saya. Terkadang saya loss ekualisasi di situ, terkadang saya lepas, saya punya mode fill di situ. Punya banyak hal yang sering terjadi di meteran-meteran itu, dan begitu saya tahu saya sudah ada di meteran-meteran segitu, saya sudah langsung untuk siap-siap. Maksudnya biar saya bisa lebih prepare lah, kurang lebih. Selebihnya mungkin sebelum itu paling saya pakai alarm free fall dan lain-lain. Cuman kalau sekarang saya sudah tidak pakai alarm-alarm yang lain, saya hanya pakai satu saja di paling terakhir, yaitu 5 meter sebelum depth maksimum yang saya pengen tuju. Oke, kurang lebih ini sangat penting buat kalian ya. Silakan kalian cek di rumah masing-masing. Kemudian selanjutnya selain depth notify ada depth alarm. Dan kita coba masuk ke depth alarm. Jadi depth alarm ini cuma 1 kali alarm saja. Oke. Nah, biasanya sih saya sudah tidak pakai lagi kalau sekarang, karena saya sudah punya yang tadi. Saya sudah tidak mau lagi ada bunyi-bunyian sama sekali pada saat saya menyelam. Nah, perbedaannya notify tadi dengan depth alarm ini adalah kalau ini cuma 1 kali saja. Tergantung, kalian bisa aktifin juga, kalian bisa nonaktifkan, dan kalian juga bisa setting berapa dalam kalian mau untuk diingatkan. Oke, cuma 1 kali saja selama 1 kali menyelam. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini bisa dikasih off. Kemudian selanjutnya kita pindah di dive time alarm. Jadi di sini kalian juga bisa atur kalian maunya diaktifin atau tidak, atau kalian maunya di berapa lama dia mengingatkan kalian. Itu kalian bisa atur. Kalau di sini saya pasang 1 menit. Nah, tergantung kalian bisa pasang di berapa menit. Ini sangat penting buat teman-teman yang biasa sering latihan hang atau bottom time di bawah. Kalian bisa ingat, oh ini saya sudah berapa menit, oh ini saya sudah berapa menit. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada surface time notify. Ini sangat penting juga buat kalian untuk mengingatkan bahwa oh ya saya sudah ready untuk dive lagi tanpa harus melihat-lihat dive time, dive com. Kemudian ada sample rate, dan terakhir ada units di sini yang tadi saya bilang bisa metric, bisa imperial, dan tergantung dari kebiasaan teman-teman aja. Oke guys, kurang lebih begitu video kali ini tentang free dive setting di Suunto D4i. Silakan kalian coba di rumah. Kalau kalian punya Suunto D4i, silakan kalian kotak-atik, oke, supaya kalian juga bisa menyelam yang lebih efisien, lebih aman, dan bisa memanfaatkan semua fitur yang ada di divecom kalian. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Melanesia Free Dive, please kalian subscribe channel Melanesia Free Dive. Kalian klik tombol subscribe di bawah, klik, dan kalian boleh like video ini dan share ke teman-teman kalian, share ke sosial media kalian, supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu dan kita bisa belajar sama-sama. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Hendra Iriansa pamit dan bye-bye.